wabarakatuh. Halo kawan pajak, jumpa kembali dengan kami di Baimbe Podcast dengan tajuk Ngopi Banjar. Ngobrol pajak terkini bersama Bayu dan Fajar. Ya, baik. Kawan pajak, untuk tema kita hari ini adalah ngebahas tentang super tax deduction ya. Iya, Fajar betul ya. Kak Bay. Ya, mungkin ini terkait dengan PP 45 tahun 2019 dan juga PMK 128 tahun 2019 ya tentang super tax deduction. Nah, bersama kami di sini telah kita undang nih narasumber kita. Dari Wakanda turun ke bumi. Cakep. Di kaki gunung ada kolam ikan arwana. Ini dia. Ini dia. Pak Ganung Harnawa. Oke, selamat datang Pak Kayaknya Ganung. panjang pembukaannya terus ininya Yang Iya, Pak Ganung ini udah panjang, Siap. udah cukup berapa? Karena wah. Gimana Pak Ganung kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Selamat datang Pak Ganung. Hari ini kita sama Kak Beni akan membahas super tax deduction. deduction. Ya, memang terkait super tax deduction ini mungkin sudah aturannya mungkin udah beberapa yang lalu gitu ya. Tapi Iya. mungkin karena ini terkait intensif fiskal, makanya kita kembali biar siapa tahu ada wajib pajak yang ingin Iya, kembali bisa memanfaatkan ya. seperti itu ya. Betul. Iya. Kira-kira ini kan termasuk insentif fiskal nih, Ya. atau fasilitas untuk bapak untuk wajib pajak lah. Ya. Nah, pemerintah ini latar belakangnya seperti apa sih Ya. ketika menetapkan fasilitas perpajakan ini, Pak Ganung? Jadi pemerintah dan dunia kerja itu melihat adanya gap antara lulusan vokasi ya, terutama lulusan vokasi dengan keahlian atau kapasitas yang dimiliki oleh lulusan tersebut. Jadi harapan antara perusahaan atau dunia kerja dengan Iya. lulusan vokasi ini itu ada gap. Gap kompetensi atau Gap kompetensi. Oh, gap kompetensi Jadi, ya. perlu ada satu dorongan atau agar gap itu semakin kecil. Jadi diharapkan dengan adanya insentif ini yang kita sebut dengan super tax deduction, itu gap itu akan semakin kecil, terutama untuk kompetensi-kompetensi yang ini ya, khusus keahlian keperawatan atau kesehatan, kemudian teknik dan sebagainya ya. Kalau untuk ekonomi, untuk administrasi perkantoran dan sebagainya itu dirasakan gapnya sudah tipis ya. Jadi, Iya. Jadi antara harapan dunia kerja dengan lulusannya itu sudah bagus. Ya. Iya, jadi yang dimaksud vokasi tadi kayak SMK tadi ya, misalnya SMK yang administrasi, tapi kebutuhan administrasi di kantor udah hampir match lah intinya seperti itu. Kapasitasnya ya, Betul. kapasitasnya sudah match. Sedangkan tadi kalau yang di mana di hal yang di kesehatan, Ya, kemudian ya. teknik, perhotelan dan gapnya. seterusnya masih ada Gapnya masih ya ada. mungkin kompetensi lulusan vokasi tadi sedemikian, padahal kebutuhannya adalah demikian tadi. Ya. Nah, Jadi perlu adanya pendorong Iya. supaya kompetensinya bisa naik. Nah, itulah jadi agar badan tadi kerjasama sama sekolah biar gini loh yang dibutuhkan sebenarnya dari di dunia kerjanya gitu Pak ya. supaya para dunia kerja tadi juga tertarik apa sih yang mereka dapatkan ya diberi insentif itu, dapat Baik. membiayakan sampai dengan Iya. bukan 200% tapi sampai dengan 200% maksimal. Sampai dengan Iya, tambahannya maksimal 100%. Iya, baik Pak Ganung. Nah, dengan latar belakang tadi mungkin senada dengan itu akan terbit nih paradigma baru terkait insentif fiskal seperti Ya. itu Pak Ganung. Nah, ini seperti apa nih paradigmanya gitu? Ya, jadi sebelumnya saya sedikit meluruskan yang tadi ya. Tadi Ya. disebutkan SMK itu ya. Ya. Tidak harus SMK, untuk level D1, D2, D3, D4. Oh gitu, Ya. ya. Jadi, Intinya di kejuruan vokasi lah ya, vokasi lah ya, keahlian itu ya. Ya. Baik. Kemudian terkait dengan paradigma pertanyaan dari Mas Bayu tadi. Jadi memang insentif fiskal ini paradigmanya adalah memberikan kesederhanaan, kemudian kepastian gitu ya. Jadi prosedurnya itu dibikin sesederhana mungkin, ya, Ya. tidak berbelit-belit sehingga baik sekolah vokasi maupun penyelenggara Usaha lah ya, dunia kerja yang menyelenggarakan ya. itu
tertarik untuk mendapatkan fasilitas ini. Kemudian ada kepastian ya, kepastian hukumnya. Jadi ketika badan usaha atau dunia usaha tadi membiayakan ya, memenuhi persyaratan, kemudian membiayakan 200%, tidak kemudian dikoreksi oleh petugas pajak, ini nggak bisa. Itu ada kepastiannya. Kemudian yang kedua paradigmanya adalah memberikan kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak dalam proses pengajuan fasilitas. Jadi karena kita kan self assessment ya, jadi wajib pajak memberikan bukti-buktinya dan sebagainya itu sudah bisa tinggal diverifikasi dalam rangka post auditnya. Jadi pemberian fasilitas ini bisa lebih tepat sasaran, lebih tepat dan menarik. Iya, baik. Tadi jika dikatakan lebih tepat sasaran berarti ada syarat-syarat tertentu. Nah ini untuk selanjutnya nih Pak Ganung nih, subjek pajak nih, WP Badan apa aja nih yang kira-kira memenuhi persyaratan seperti apa nih yang bisa mendapatkan insentif? Ya, jadi kalau wajib pajak badannya yang pertama dia harus melakukan kegiatan praktek kerja atau pembelajaran, memberikan pembelajaran yang berbasis kompetensi tadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua harus ada perjanjian kerjasamanya. Antara vokasi tersebut dengan badan usaha itu ya. Jadi jelas ini ada kerjasamanya lah itu ya. Kemudian tidak dalam keadaan rugi fiskal. Jadi kalau sudah rugi kok memberikan biaya tambahan lagi kan nggak masuk akal ya. Maksimal adalah nihil ketika biaya tambahan itu dibebankan itu menjadi nihil, itu udah maksimal. Kemudian telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibutuhkan dengan surat keterangan fiskal ya, seperti biasa lah. Bahwa dia memang ya wajib pajak yang patuh lah intinya begitu ya. Secara formalnya dia udah memang patuh terkait pelaporannya dan seterusnya. Dan surat keterangan fiskal kan sekarang melalui konteks ya. Iya, sangat mudah juga. Karena memang tadi sama Pak Ganung kita memang benar-benar menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan. Ya, apalagi ini fungsinya juga untuk apalagi masyarakat vokasi tadi ya. Intinya kan seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau boleh ditanya tadi kan vokasi tadi kan nggak hanya sekedar SMK kan, ada yang mungkin D1, D2 mungkin atau D3, intinya vokasi lah, sehingga ketika badan usaha tadi kerjasama dengan vokasi tersebut dalam hal itu ya kompetensi tertentu ya. Nah ini kira-kira kompetensinya yang seperti apa sih yang nanti diajarkan atau mungkin kerjasamanya seperti apa nih Pak? Kalau kompetensinya seperti apa sebenarnya ada, ini kan diatur di sebuah PMK PMK 108 tahun 2019. Ada di lampirannya itu banyak sekali ya. Tadi sudah saya sebutkan diantaranya adalah di bidang kesehatan, kemudian ekonomi kreatif, kemudian di bidang teknik tadi ya, di bidang industri dan sebagainya itu ada banyak lampiran baik untuk jurusan SMK, untuk level SMK maupun untuk level perguruan tinggi. Bahkan untuk balai latihan kerja pun bisa mendapatkan fasilitas ini. Jadi ada tiga level seperti itu ya. Secara garis besar ada SMK, perguruan tinggi dan juga balai latihan kerja gitu. Nah, kalau tadi kan dari sekolahan atau kampus atau mungkin bahkan balai latihan kerja ini kerjasama dengan badan usaha atau mungkin kalau dia jurusan apa perhotelan kerjasama dengan badan usaha hotel apa gitu kan. Kemudian dengan kerjasama itu ada banyak sektornya juga ya selain perhotelan dan seterusnya. Kalau secara lebih umumnya itu apa aja ya mungkin atau atau mungkin SMK dengan tingkat kuliah dan seterusnya berbeda atau bagaimana Pak? Ya ada sedikit perbedaan. Tapi pada intinya sebenarnya sama ya. Untuk level SMK ini termasuk madrasah aliyah kejuruan ya kan. Ada yang di bawah Kemenak gitu. Kemenak ya. Itu sektor-sektor kesehatan, manufaktur, kemudian agribisnis gitu kan. Kemudian ada pariwisata dan industri kreatif. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi itu hampir sama. Bedanya adalah ada sektor ekonomi digital.
Oh gitu. Ya. Ada penambahan ya. Ya. Kalau SMK mungkin sektornya ini Yang ini. 4 tadi. Benar, Kalau tadi. untuk Maka perguruan kalau tinggi, yang ya. tingkat perguruan tinggi lah ya, Ya. D1, D2, D3 mungkin maka itu ada tambahan lah ya. Tuh. Kalau untuk balai latihan kerja, ya di samping manufaktur, agribisnis, pariwisata, kemudian Ya. ada juga sektor pekerja migran. Ya. Lebih rincinya, lebih detailnya ya bisa dilihat di lampiran PMK 128. Jadi nanti Jelas jurusannya banyak sekali, iya, iya. ada ratusan. Oke, selanjutnya nih Pak Gandum. Nah, tadi kalau kita bicara tentang sektor-sektornya yang dapatkan fasilitas, nah kira-kira nih fasilitas pajak apa nih sesuai PMK ini Pak yang bisa didapatkan oleh wajib pajak yang ingin memanfaatkan seperti itu? Ya, jadi tadi kan sudah disinggung sedikit tadi ya, Iya. bahwa diberikan fasilitas paling tinggi 200%. 200% itu terdiri apa? 100% biaya realnya Iya. ditambah maksimal 100%. Ya, jadi ya maksimalnya 200% apa yang bisa diakui gitu ya. Dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktek kerja dan untuk pembelajaran. Bedanya apa? Praktek kerja dengan pembelajaran. Praktek kerja itu diselenggarakan di perusahaannya, Di perusahaan ya? badan usahanya Iya, gitu ya. betul. Di misalkan di industri ya, di industri manufakturnya. Kalau hotel yang tadi saya sebutkan berarti di Di hotelnya, itu berarti praktek kerja. siswanya belajar di dalam hotel Ya, gitu ya, praktek langsung kerja, praktek ya. kerja. Realnya nanti di dunia kerja seperti apa gitu ya, Ya. praktek langsung lah ya. Ya, itu namanya praktek kerja. Kalau Praktek kerja. pembelajaran, Pembelajaran. coachnya itu datang Ya. ke kampus atau ke SMK ngajar. Ya, ngajar. Ya, Bahwa jadi lokasinya- misalnya kayak hotel tadi, misalnya nih yang di perhotelan tadi dia ke sekolahan dan Ya. kemudian ngajar. Nanti kamu itu kalau di hotel pekerjaannya ini, Nah. ini, nah gitu ya, Ya. diajarkan lah ya. Iya, Hmm. gitu. Itu perbedaan antara Ya. praktek kerja dengan Dan pembelajaran. pembelajaran. Dan ini seluruh biaya kegiatan ini, baik mungkin nanti siswa waktu dia praktek kerja di tempat maupun mungkin mentornya yang dari hotel tadi ke sekolah nanti ada biaya juga itu. Nah semuanya ini bisa, pertama bisa dibiayakan, yang kedua plus ditambah sebesar itu juga Maksimal ya. selalu. Karena ada kriteria-kriteria yang mungkin tidak seluruhnya dipakai. Misalkan ini Ya. mesin itu ya, mesin atau listrik lah. Listrik kan tidak bisa dipecah nih. Ya. Mana yang dipakai untuk praktek kerja, mana yang dipakai untuk perusahaannya sebenarnya, gitu kan. Oh, gitu. Nah harus dihitung secara proporsional. Tidak terus Ya. semuanya dibiarkan Ya. ditambahkan nggak bisa. Ya. Tetap harus fair seperti itu. Iya. Meskipun ya itu mungkin ini yang kalau hotel tadi yang lantai misal hotel 4 lantai nih. Oh listrik yang lantai keempat ini khusus anak-anak praktek kerja ini. Wah ini otomatis secara biaya, secara komersial oke dibiayakan. Iya. Plus ditambah 1 lantai Iya. ini berarti ya. Iya. Berarti seperti kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Gambarannya mungkin edisi berikutnya nanti kita detail mungkin ya. Iya. Tapi secara prinsip wajib pajak memahami bahwa ada fasilitas ini loh, apalagi kalau mereka bisa kerjasama dengan vokasi tadi ya, Ya. baik SMK, perguruan tinggi Iya. maupun. Baik, tadi udah dijelasin tentang bentuk kegiatan vokasinya ya, mungkin ada pemagangan atau praktik kerja dan juga pembelajaran. Nah sekarang Pak Gandum nih untuk biaya kegiatan vokasi nih, nah, Ya. itu yang seperti apa nih biayanya? Ya, jadi biayanya kan ada penyediaan fasilitas fisik khusus ya. Iya. Misalkan tadi listrik, kemudian bahan bakar, itu kalau Ya. misalkan mesin yang membutuhkan bahan bakar, biaya pemeliharaan mesin dan biaya terkait lainnya yang Ya. khusus digunakan untuk praktek kerja. Praktek kerja itu tadi ya. Tidak dicampur dengan yang komersial. Ya. Gitu kan. Jadi itu yang nanti membuat ada perhitungan-perhitungan. Kemudian instruktur atau pengajar, ya. Instrukturnya misalkan mendapatkan honor ya, mendapatkan honor. Nah, honornya itu bisa ditambahkan 100%. Plus. Ya. Ya. Kemudian barang dan atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan. Ya. Misalkan praktek bikin obat nih di perusahaan obat gitu ya. Ya. Nah, misalkan ada materi-materi yang digunakan pada saat digunakan khusus untuk praktek kerja itu bisa dibebankan maksimal Iya. 100% tambahan. Ada lagi kalau yang siswanya mendapat honor ini juga bisa gitu. dibebankan tambahan Dibeban 100%. plus tambah 100. Iya. Nah, ini yang mungkin jadi perusahaan itu istilahnya dalam tanda kutip tidak pelit gitu ya. Iya. Ketika Dia ketika ngasih ya, nanti plus dia dapat ini juga dapat gain juga kan Iya, untuk perusahaannya. Jadi
baik menguntungkan buat siswanya, Ya. Siswanya dapat duit, Dapat dari ilmu, sudut dapat perusahaan itu juga dibiayakan, iya pasti. Kemudian yang kedua ditambah lagi. Kamu ngasih honor berapa? 100 juta untuk 100 siswa. Ya udah, tambah bisa dibiayakan 200 juta. Ya. Berarti benar-benar menguntungkan lah itu ya. Kemudian kalau ada biaya sertifikasi misalkan, Ya. misalkan nanti siswa mendapatkan Sertifikat. ISO dan sebagainya, ya itu bisa dibiayakan juga, ditambahin. Iya. Baik, tadi terkait biaya yang bisa dikurangkan. Nah, sekarang mungkin ada ketentuan tambahan biaya lagi 100%. Nah, kita mendapatkan fasilitas tambahan lagi nih biaya. Ini ketentuannya seperti apa nih, Pak Ganu? Pertama, untuk penyediaan fasilitas fisik ya, ini bisa berwujud mesin, kemudian gedungnya gitu ya, Yeah. berapa, misalkan membutuhkan ruangan gitu ya. Itu kalau memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tentunya ya sesuai dengan ketentuan fiskal ya harus Yeah. disusutkan atau diamortisasi gitu ya. Iya, iya. Nah, khusus untuk vokasi kegiatannya itu memang harus wajib gitu ya. Jadi tidak bisa dicampur dengan yang komersial. Iya. Kemudian pembebanannya dilakukan sejak bulan dilakukan vokasi. Nah, Iya. contoh nih misalkan beli mesinnya bulan September, Iya. tapi kegiatan vokasinya itu dimulai bulan Desember ya, berarti pembebanan penyusutannya Yang dihitung Desember itu ya, satu yang bulan aja. ditambah nambahnya itu Pak ya. Iya, gitu. Kemudian apabila digunakan bercampur, nah ini harus dihitung secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan. Lebih mudah lagi kalau misalnya ada beberapa bengkel, salah satu bengkel ini khusus Itu lebih lokasi, gampang, wah, ya, itu lebih tidak mudah ya. proporsional, lebih Ya, gampang. lebih mudah ngitungnya ya. Kalau yang honor tadi? Nah, kalau yang honor itu 100% bisa dibebankan dan dibebankan sekaligus gitu ya. Jadi Iya. misalkan tadi instrukturnya itu ya. Instrukturnya Mendapat terus honor ya. sebulan 2 juta gitu ya. Nah, Iya. itu nanti dia membebankannya 2 juta sebagai Plus biaya real plus 2 juta itu fasilitasnya ya. Iya. Juga mungkin honor bagi peserta juga Sama, ya, ya. honor bagi peserta. Terus tadi ya yang Pak Gani sebutkan sertifikat untuk para Ya. peserta yang ikut, Ya. kasih piagam-piagam atau sertifikat itu ya. Itu dibebankan sekaligus. Tapi kalau untuk barang atau bahan keperluan pelaksanaan kegiatan itu khusus untuk vokasi saja. Jadi maksudnya gini, tidak bercampur dengan non komersial. Oke, siap. Pembelajaran juga sama sih. Iya. Nah, ini untuk ketentuan tambahan biaya yang 100% lagi tadi Pak Gani mungkin ada dijelaskan syaratnya lagi nih Pak. Syaratnya agar bisa memenuhi ketentuan tambahan biaya 100%. Jadi syarat ini ya, dari sisi mungkin ininya ya. Jadi tadi di awal sekali kan tidak dalam keadaan rugi. Iya. Nah, artinya begini, walaupun dia dalam keadaan untung, sudah dibeban, yang realnya sudah dibebankan. Iya. Untungnya misalkan 100 juta, Iya. gitu tadi ya. Kemudian ternyata beban yang bisa ditambahkan kan maksimal 100% juga tadi. Iya. Ternyata 120. Nah, kan nanti kalau dibebankan semua Jadi lebih rugi. banyak. Jadi rugi. Iya, gitu betul, kan. betul. Makanya yang bisa dibebankan ya 100 juta saja, yang 20 tidak bisa iya. dibebankan. Karena maksimal nihil setelah Iya. pembebanan tambahan. Ya, intinya ketika wajib pajak itu menggunakan insentif ini, fasilitas ini, maka tidak menyebabkan SPT yang dia sampaikan itu menjadi rugi atau menjadi lebih bayar gitu ya. Intinya maksimalnya ya sampai dia nilai intinya seperti itu. Kemudian tadi yang perusahaannya itu tidak sedang mendapatkan fasilitas lainnya, tax allowance, itu ya berdasarkan ini ketentuan Iya. perpajakan itu ya. Jadi ya dia lagi inilah yang dia ingin mendapatkan fasilitas ini ya. Ya. Jadi kalau perusahaan dia tahun ini berapa untungmu? 100 juta. Maka ketika dia anggarkan 100 juta ini untuk dia nanti tahun depan untuk kerjasama, misalnya bisa jadi nanti tahun depan dia sudah nggak bayar pajak lagi ya, karena ada pengurangan atau mendapatkan fasilitas ini. Sebenarnya lebih mudah lah, langsung, apalagi secara ketentuan kan jelas ini, seperti tadi disebutkan tadi. Oke, baik. Nah, mungkin satu lagi nih Pak Ganu. Nah, tadi terkait syarat-syaratnya juga. Nah, mungkin juga ketika wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas ini
mungkin ada kemungkinan juga nih belum memenuhi atau seperti itu sehingga DJP akan tidak mengabulkan atau menolak instansi tersebut. Ya. Nah, biasanya seperti apa nih yang kayak gitu nih Pak? Ya, jadi perusahaan sudah klaim nih, oh ini bisa tambahan 100% gitu kan. Iya, betul. Tambahan lagi maksimal 100%. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian itu tidak memenuhi syarat. Misalkan ternyata perjanjian kerjasamanya tidak ada. Itu bisa dibatalkan ininya. Bisa dikoreksi lah pembebanan tambahannya. Kemudian si perusahaan atau wajib pajak tadi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama. Jadi misalkan rencananya penambahan kompetensi untuk misalkan pembuatan obat tadi ya, peracikan obat dan sebagainya. Ternyata bukan peracikan obat. Mungkin ternyata anak-anak siswanya bukan ngeracik tapi jualan, disuruh jualan keliling misalnya. Mungkin mungkin gitu ya. Sesuai. Kemudian tidak menyampaikan pemberitahuan, surat pemberitahuan. Jadi pembebanan di super tax deduction ini juga harus masuk di SPT. Harus SPT ya. Tentunya di Cortex ya. Betul, harus disampaikan di Cortex. Jadi ini memang yang harus diperhatikan oleh kawan pajak semuanya ya. Ketika dia ingin menggunakan fasilitas super tax deduction ini, dia harus benar-benar nih lihat bikin kerjasamanya mungkin di awal, kemudian kompetensinya seperti apa, terus kemudian tertib juga sesuai dengan perjanjian tadi ya. Nggak tiba-tiba yang awalnya nanti siswa atau siswi SMK ini akan kita ajari ngeracik obat, ternyata disuruh jualan keliling ke perumahan-perumahan, ternyata disuruh jadi sales, bukan sesuai kompetensinya. Intinya juga harus benar tertib lah, harus benar wajib pajak jujur dan bisa dipercaya oleh vokasi-vokasi tadi ya. Baik, ada tambahan lagi Pak Ganung terkait jadi ini kan peraturan atau fasilitas ini itu sebenarnya sudah keluar sejak tahun 2019. Iya. Cuman sayangnya itu setelah terbit itu pas waktu COVID. Waktu COVID ya. Hampir bersama dengan waktu COVID sehingga kurang bisa langsung dilaksanakan. Karena pada saat COVID dulu kan ada pembatasan. Jadi termasuk praktek kerja itu nggak mungkin lah mengundang mahasiswa ke apa ini ya. Yang pekerja tetapnya aja di rumah kan. Emang berat itu ya. Saya kira itu sih ininya. Kendalanya dulu. Ya semoga setelah ini nanti informasi itu semakin tersebar dan kawan pajak, wajib pajak itu karena ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak bisa membiayakan 100%. Tidak hanya wajib pajak Mas, buat siswa juga sangat menguntungkan. Iya, sehingga dia benar-benar kompetensinya dia memang sesuai dengan dunia kerja yang nantinya dia akan terjun. Baik. Dari Mas Fajar mungkin ada tambahan? Cukup saya kira dan saya sangat jelas sekali. Mungkin next ya, mungkin kita akan bahas lebih detail cara menghitungnya dan apalagi sekarang sudah menggunakan Cortex ya Pak Ganung. Nanti gimana sih wajib pajak nanti menyampaikan pemberitahuan plus melaporkan di Cortex. Oke. Baik kawan pajak, demikian tadi obrolan kita ya. Bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan fasilitas insentif tersebut bisa mempelajari lebih lanjut nanti di PMK 128 tahun 2019 ya. Tentunya karena tadi sangat menguntungkan ya Mas Fajar sehingga ini sebentar lagi SPT tahunan mungkin sudah untuk tahun ini bisa dimanfaatkan seperti itu. Baik, terima kasih kami ucapkan Pak Ganung atas ilmu dan sharingnya ya terkait PMK 128 dan kami cukupkan sampai sini. Mungkin ada pantun penutup? Cendrawasih di sema-sema. Terima kasih kawan pajak sudah menyimak. Baik, terima kasih kawan pajak. Sampai jumpa pada podcast edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.